Perkenalkan, nama saya Matik Sanashidi, mahasiswa di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dengan NIM 07200190003. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah poster tentang suatu mineral, dan dalam poster tersebut dapat diketahui sifat fisiknya, penggunaannya, sistem dan kelas kristalnya, rumus internasionalnya, sumbu yang terdapat pada mineral tersebut, dan asal mineralnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki sistem kristal dan terbentuk secara alami. Dan ilmu yang mempelajari tentang mineral itu adalah mineralogi. Mineral yang akan saya bahas sekarang adalah malasit. Malasit merupakan jenis mineral yang termasuk dalam golongan mineral karbonat, atau sering disebut sebagai mineral copper carbonate hydroxide. Mineral ini tersusun atas logam tembaga dengan ion karbonat dan hidroksida. Malasit mempunyai rumus kimia yaitu Cu2CO3OH2. Mineral ini berwarna hijau terang atau hijau zamrud. Dari warna ini pula malasit mendapatkan namanya. Nama mineral ini berasal dari bahasa Yunani Molositis lithos, yang artinya mellow green stone. Mallow adalah nama tanaman yang warna daunnya sangat mirip dengan malasit. Sistem kristal pada mineral ini adalah sistem kristal monoklin, dan kelas kristal pada mineral ini adalah kelas kristal prismatik. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu N, dan N tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Umumnya, sumbu C yang paling panjang dan sumbu B yang paling pendek. Sistem monoklin memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu, yaitu A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C, dan memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan tidak sama dengan gamma. Hal ini berarti sudut alfa dan beta saling tegak lurus 90 derajat, sedangkan gamma tidak tegak lurus. Saya akan menjelaskan rumus internasionalnya. Pada kelas kristal prismatik ini memiliki rumus internasional yaitu 2/m. Rumus internasional dituliskan dengan CAB. Berarti pada kelas kristal prismatik ini C-nya adalah 2/m. Selanjutnya adalah indeks Miller. Berdasarkan kelas kristalnya, dari kelas kristal prismatik ini memiliki kode indeks Miller yang berbeda-beda, tergantung dari mana kita memotongnya atau menyayatnya. Kode indeks Miller itu dituliskan dengan A, B, C. Jika pada poster kita sayat dari sumbu C positif, akan mendapatkan kode indeks Miller 001. Jika pada sumbu A positif, akan mendapatkan kode indeks Miller 100. Jika pada sumbu B, kode indeks Miller 010. Dan pada sumbu yang negatif, kebalikannya akan dikasih bar di atasnya. Lalu, selanjutnya saya akan membahas golongan mineral berdasarkan klasifikasi Berzelius-nya. Jadi, klasifikasi Berzelius dikelompokkan berdasarkan sifat kimia mineral tersebut. Klasifikasi Berzelius terdapat 8 kelompok, yaitu yang pertama, native element. Native element terdapat
unsur-unsur bebas, yaitu Cu, Au, Ag, Pt, dan Mg. Kedua yaitu adalah sulfit. Sulfit ini unsur sulfur bersatu dengan unsur logam dan semi logam. Nah, yang ketiga itu ada golongan halid. Golongan halid adalah unsur dan senyawa logam yang bersatu dengan unsur halogen, yaitu klorin, bromin, iodin, dan fluorin. Lalu yang keempat itu ada oksid dan hidroksid. Seperti berasal dari katanya dari kata oksida, maka golongan ini unsur-unsur bersatu dengan oksigen dan yang paling terkenal yaitu hematit. Dan yang kelima ada karbonat, nitrat, dan borat. Senyawa logam dan semi logam bersatu dengan karbonat. Dan yang keenam itu ada sulfat, kromat, dan yang ketujuh itu ada fosfat. Dan yang kedelapan terakhir ini adalah silikat. Seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, kalau malasit merupakan jenis mineral yang termasuk dalam golongan mineral karbonat. Mineral ini tersusun atas logam tembaga dengan ion karbonat dan hidroksida. Lalu, selanjutnya, sifat fisik mineral ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, warnanya. Warna pada mineral ini yaitu berwarna hijau zamrud atau hijau kehitaman. Yang kedua, kilap. Kilap pada mineral ini yaitu kaca atau sutra. Dan yang ketiga, ceratnya. Cerat pada mineral ini ialah putih. Yang keempat, kekerasan. Kekerasan pada mineral ini yaitu antara 3,5 sampai 4. Lalu bentuknya. Bentuknya adalah kristalin. Lalu strukturnya itu adalah prismatik. Dan mineral ini mempunyai belahan 2 arah dan pecahannya tidak rata atau uneven. Terkadang dapat pula ditemukan sebagai pseudomorph pada mineral azurit atau kuprit. Mineral malasit biasa ditemukan pada zona oksidasi endapan tembaga yang terbentuk dari reaksi antara sulfida dengan karbonat, terutama pada daerah yang terdapat batu gamping. Mineral ini berasosiasi dengan limonit, kalsit, kalsedon, dan chrysocolla. Nah, lalu terakhir yaitu apa gunanya malasit untuk kehidupan. Malasit banyak digunakan sebagai batu dekoratif yang berharga dan dibuat untuk ornamen hias. Banyak juga digunakan sebagai perhiasan seperti mata cincin atau kalung. Ada yang membuatnya sebagai kolom pada bangunan seperti katedral di Italia. Dahulu, malasit juga digunakan sebagai pigmen pewarna hijau dengan cara dihaluskan terlebih dahulu, atau sekarang tidak banyak lagi digunakan. Malasit berguna juga sebagai biji tembaga.